Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, bersama saya Muhammad Samsul Abdullah, peserta Latsar Angkatan 1 Kelompok 1 Balai Diklat Keagamaan Manado. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang wawasan kebangsaan. Saya kira materi wawasan kebangsaan ini sangat menarik untuk dibicarakan. Terlebih lagi setelah Bapak Sudirman dan kemudian menjadi pengampuh telah memberikan banyak gambaran terkait wawasan kebangsaan itu sendiri. Dan sedikit banyaknya telah memberikan pengetahuan baru terkait wawasan kebangsaan itu sendiri. Oke, nah sekarang teman-teman sekalian, saat ini kita sebagai generasi muda yang akan menjadi pelanjut generasi masa depan, sudah seharusnya kita harus memahami wawasan kebangsaan itu sendiri. Seperti yang kita pahami bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang atau konsepsi mengenai diri dan lingkungannya dengan kesadaran yang mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam hal ini terdapat 3 maksud dari mewujudkan kebangsaan itu. Pertama, wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa dalam mendayagunakan kondisi geografis, sejarah, sosio-budaya, ekonomi, dan politik, serta pertahanan keamanan negara dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Kedua, wawasan kebangsaan menentukan bangsa ini dalam menempatkan diri dalam tata hubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan bangsa lain di dunia internasional. Kemudian yang ketiga, wawasan kebangsaan mengandung semangat persatuan dan menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki adanya pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa yang akan datang. Jadi teman-teman sekalian, selain mempelajari wawasan kebangsaan, pada kegiatan Latsar ini kita juga mempelajari tentang bela negara. Apakah teman-teman sudah mengetahui atau sebelumnya pernah mendengar istilah bela negara? Jika teman-teman belum mengetahui, maka saya akan beritahukan kepada kawan-kawan. Nah, jadi bela negara itu adalah sebuah tekad, sebuah sikap dan perilaku serta tindakan warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam menjamin kehidupan kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari berbagai ancaman. Ini kemudian dikutip dari pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2019. Nah, selain memahami bela negara, kita juga harus memahami nilai dasar bela negara. Yaitu yang pertama adalah cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila, sebagai idola negara, rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan kemampuan awal bela negara. Setelah memahami wawasan kebangsaan dan bela negara, selanjutnya kita akan belajar tentang analisis isu kontemporer. Jadi analisis isu kontemporer adalah suatu masalah yang sedang terjadi, lalu kemudian dibicarakan oleh orang banyak, lalu kemudian menjadi isu yang luas dan besar. Nah, isu-isu strategi kontemporer yakni adalah korupsi, narkoba, terorisme, money laundering, proxy war. Nah, untuk memahami isu-isu strategis ini, ada isu kritikal yang kemudian secara umum terbagi ke dalam 3 kelompok, yakni current issue, emerging issue, isu potensial. Lalu untuk memahami isu-isu tersebut, kita kemudian melakukan analisis isu dengan cara mind mapping, fishbone diagram, analisis SWOT. Nah, saya kira cukup sekian yang bisa sampaikan kawan-kawan sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.